Dosa bukan hanya tentang perilaku yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi tentang sikap hati yang memilih untuk mempercayai diri sendiri dan menjadikan diri sebagai pusat dari semesta. Natur dosa itu bicara tentang kita cenderung fokus kepada diri kita sendiri dengan kita menghidupi prinsip saya adalah pusat dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Lalu bukan hanya itu, orang berdosa akan selalu merasa cukup dengan dirinya, self-sufficient, dengan kita berkata bahwa saya tidak perlu bergantung atau tunduk kepada orang lain. Dan akhirnya natur dosa menunjukkan bagaimana kita otonom dan merasa berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Saya pengen sampaikan kebenaran ini kepada saudara. Ambisi hati kita seringkali menunjukkan siapa yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang sebenarnya. Tahukah saudara apa masalah terbesar kita hari ini? Masalah terbesar kita bukanlah berasal dari luar diri kita, melainkan dosa yang ada di dalam diri kita sendiri. Saudara, kita sering berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah hubungan kita yang rusak, keuangan kita yang amburadul, bisnis yang tidak berhasil. Lalu kita menginginkan Tuhan membebaskan kita dari semua itu dan memulihkan keadaan kita. Tapi tahukah saudara bahwa seringkali Tuhan tidak mengubah keadaan luar kita, karena Dia lebih tertarik terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam kita, yaitu hati kita. Dan mungkin inilah cara kerja Tuhan, di mana Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami kegagalan, keterpurukan, kesakitan, kelemahan, bahkan kejahatan untuk membawa kita kembali kepada dirinya. Saudara, sejatinya kita tidak hanya membutuhkan Juru Selamat untuk memperbaiki keadaan kita, kita membutuhkan Juru Selamat untuk memperbaiki kita. Dan saudara, kalau kita mau kembali kepada cerita Abimelek hari ini, sebetulnya Yesus adalah kebalikan total dari Abimelek. Abimelek yang tadi berulang saya katakan dia bisa disebut sebagai anak dari neraka. Dia menyusun rencana yang begitu brilian untuk menjadikan dia raja. Dengan cara apa? Dia membunuh saudara-saudaranya. Tapi Yesus, Dia yang adalah raja segala raja, Dia meninggalkan tahtanya, Dia melayani saya dan saudara, Dia mengorbankan dirinya. Di atas salib Yesus mengalami murka dan keadilan Allah. Dia menerima hukuman atas kejahatan yang tidak diperbuatnya. Dia ditolak, ditinggalkan atas hidupnya yang sempurna dan berkenan. Bahkan Dia menanggung segala rasa sakit sampai mati. Pertanyaannya untuk apa? Agar kita yang berdosa ini dapat menerima pengampunan. Agar kita yang seharusnya mengalami kematian menerima kehidupan kekal. Agar kita yang harusnya tertolak diterima sebagai anak-anak Allah. Agar kita yang harusnya menderita hari ini, di dalam penderitaan kita punya pengharapan abadi. Agar kita yang hari ini kalau kita mengalami duka cita, kita bisa menerima penghiburan yang terbesar. Hari ini saudara, hati kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Hati kita dibebaskan dari ambisi-ambisi yang mengejar dunia ini. Dan hati kita digantikan dengan hati yang baru untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dengan kata lain, Injil sesungguhnya sanggup mengubahkan manusia lama kita yang mencintai diri kita untuk menjadi manusia baru yang mencintai Kristus. Lalu apa yang menjadi refleksi kita hari ini? Bagaimana selama ini kita memandang persoalan penderitaan dan kejahatan? Apakah kita cenderung menyalahkan Tuhan? Atau justru kita mengingatkan diri kita akan kebaikannya yang tidak pernah meninggalkan kita? Mari sama-sama kita bertobat dari ambisi diri yang seringkali membuat kita melupakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan diri kita. Mari arahkan pandangan kita kepada karya salib Kristus dan ingat senantiasa kasih karunia-Nya, kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Implikasi Injil di dalam perenungan hari ini, orang berinjil tidak mencari posisi bagi dirinya sendiri, melainkan rindu untuk melayani orang lain sebagaimana apa yang Kristus telah lakukan. Dia memberi diri dan melayani terlebih dahulu. Orang berinjil, dia sadar akan kehadiran Tuhan dan akan percaya bahwa kasih setia Tuhan kekal selamanya, sekalipun hidup memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Orang berinjil adalah orang-orang yang mudah bertobat dari kecenderungan dosa dan yang dimampukan untuk hidup seturut kehendak Tuhan di dalam segala perkara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita.